Ya pemirsa, keputusan pemerintah yang sempat menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara memicu gelombang protes. Pasalnya banyak calon abdi negara yang sudah terlanjur berhenti dari pekerjaan sebelumnya sehingga terpaksa menggugur. Ya, selain itu penundaan pengangkatan juga berimbas pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan. Untuk meredam gejolak, pemerintah menginstruksikan pengangkatan calon ASN dilakukan bertahap selambat-lambatnya hingga Oktober 2025. Keputusan pemerintah menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara memicu gejolak. Demonstrasi yang dihadiri oleh ribuan calon ASN dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pecah di sejumlah daerah. Masa kecewa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengingkari jadwalnya sendiri. Semestinya para calon abdi negara ini diangkat pada Maret 2025. Namun, ditunda hingga Oktober 2025 bagi CASN. Sementara calon PPPK ditunda hingga Maret tahun depan. Iya, itu satu kebijakan yang tidak tepat karena tidak ada urgensinya Mas untuk menunda karena penerimaan CASN itu kan sudah ditetapkan dalam program kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya gitu Mas, sehingga ketika mereka sudah memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, ya mereka harus segera diangkat Mas, sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Misalnya dulu timelinenya kan 1 April itu harus sudah diangkat dari PNS. Ihwal penundaan pengangkatan calon ASN mengemuka dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pihak Kemenpan RB mengungkapkan penundaan terpaksa dilakukan karena jumlah formasi penerimaan pada tahun ini naik signifikan dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Berdasarkan data Kemenpan RB, jumlah calon aparatur sipil negara hasil seleksi tahun 2024 terdiri dari 248.970 calon PNS dan 1.017.111 calon PPPK. Membludaknya jumlah tersebut berimbas pada belanja pegawai ASN di APBN 2025 mencapai 521 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 460 triliun rupiah. Selain itu, sejumlah instansi pemerintah memerlukan waktu untuk menyelesaikan pengadaan pegawai serta menyelaraskan data formasi untuk jabatan dan penempatan ASN. Dari dapil masing-masing. Meski begitu, Menpan RB Rini Widyantini menegaskan mereka yang dinyatakan lolos seleksi akan tetap diangkat menjadi ASN. Ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 mengenai hal tersebut karena meskipun bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Kebijakan pemerintah menunda pengangkatan calon ASN menyisakan polemik.
Pasalnya, banyak calon ASN yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, sehingga mereka harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Lantas, apa tanggung jawab pemerintah? Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Untuk harapan saya untuk pemerintah, semoga kedepannya, karena mendengar dari PNS sebelumnya, CPNS sebelumnya, katanya kalau kita masih baru masuk itu biasanya gajinya itu dirapel. Semoga di tahun ini, seumpama kami mulai Juni, gajinya juga nanti di Juli sudah ada Kak, seperti itu Kak. Karena alasannya apa nih, kenapa supaya dirapel? Karena itu yang tadi saya bilang Kak, keuangan saya mungkin hanya sampai di SK kami terbit Kak. Tak hanya berimbas pada kehidupan pribadi calon pegawai, penundaan pengangkatan calon ASN juga berdampak pada kinerja sejumlah instansi pemerintah. Penundaan membuat persoalan kekurangan ASN di sejumlah instansi pemerintah tak bisa segera diatasi, sehingga pada akhirnya merugikan publik. Tentu ketika mereka mengajukan usulan formasi, itu berarti ada kekosongan di sana. Artinya ada kebutuhan layanan publik yang tidak terisi. Nah, dengan kemudian makin berlarut pengisiannya, itu berarti membawa dampak bagi publik, ya, itu kemudian tidak terlayani. Sekolah-sekolah yang kemudian menjadi kosong atau gurunya minim, demikian juga rumah sakit atau puskesmas. Ya, makin lama kita menunda pengangkatan, makin kemudian terbengkalai tentu saja, atau paling tidak terdampak ya kualitas dan efektivitas layanan publik. Setelah muncul protes yang masif, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengangkatan calon ASN dipercepat. Untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025. Sedangkan calon PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025.